Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, balik lagi bersama saya Laila Fatul Muzaidah dengan NIM 221330047. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang penelitian komunikasi antar pribadi. Nah, di sini saya dan teman-teman bertugas menyampaikan materi ini, tapi sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa terjadi beberapa kendala ketika kami membuat PPT ini. Karena apa? Karena kami kebingungan ya, yang dimaksud dengan penelitian komunikasi antar pribadi itu seperti apa. Jadi memang pembuatannya juga agak mepet gitu. Terus kami juga sempat kebingungan dan merasa khawatir apakah materi ini sesuai atau tidak dengan yang dimaksud oleh dosen kita. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang pengertian komunikasi antar pribadi. Jadi komunikasi antar pribadi itu komunikasi antar dua orang ya. Atau komunikasi interpersonal gitu. Jadi bisa juga dilakukan dalam bisa juga dilakukan oleh beberapa orang, tapi beberapa orang dimaksud di sini itu nggak sebanyak komunikasi antar kelompok atau organisasi. Nah, komunikasi ini juga meliputi komunikan, komunikator, dan unsur-unsur lainnya. Oke, terus kita membahas penelitiannya. Jadi, yang dimaksud penelitian komunikasi antar pribadi di sini adalah penelitian yang menggunakan teori-teori atau pengertian atau judul dari komunikasi antar pribadi ini. Oke, selanjutnya ada tujuan penelitian komunikasi antar pribadi. Jadi tujuannya itu untuk menganalisis peran komunikasi sebagai sarana penemuan diri dan dunia sekitar, serta menggambarkan bagaimana komunikasi membina dan memelihara hubungan yang bermakna. Oke, karakteristiknya komunikasi antar pribadi itu bermulai dari diri sendiri, terus juga bersifat transaksional, dan juga mencakup pada aspek isi pesan dan hubungan antar pribadi. Terus selanjutnya ada unsur-unsur komunikasi antar pribadi. Jadi menurut buku yang saya temukan, unsur-unsurnya itu ada berbagai maksud, gagasan, dan perasaan yang ada dalam diri pengirim pesan serta bentuk perilaku yang dipilihnya. Jadi itu tuh berawal dari diri kita sendiri nih, masih dari idenya gitu. Nah, terus proses kodifikasi pesan oleh pengirim. Nah, di situ pesan tuh mulai dikirim. Terus juga proses pengiriman pesan kepada penerima. Nah, itu keadaannya udah dikirim tuh. Yang keempat, adanya saluran channel. Nah, melewati saluran apa tuh pesan tersebut dikirim. Nah, terus habis itu ada responnya, respon dari orang yang menerima pesan tersebut. Nah, setelah ada respon dari otaknya, terus kemudian dibales kan sama dia tuh melalui pesan juga. Nah, dan yang terakhir itu noise atau hambatan. Hambatan kenapa pesan tersebut tidak sampai kepada komunikan. Selanjutnya ada teori. Di sini teorinya sangat banyak sekali, tapi kami hanya mengambil beberapa, yakni ada teori interaksi simbolik, terus juga sama teori dialektika rasional. Nah, ini juga yang kemarin kami jadikan sebagai contoh penelitian ya, untuk kami jelaskan, yakni teori dialektika rasional. Nah, selanjutnya itu ada metode penelitian sama contohnya. Jadi metode penelitian ini kan pendekatannya ada 3 ya, kualitatif, kuantitatif, sama mix metode. Nah, dari situ tuh, dari ketiganya itu kan menggunakan pendekatannya masing-masing untuk menjawab rumusan masalah yang ada di penelitian. Jadi ya sudah, tinggal disesuaikan aja tuh judul penelitiannya apa, nanti dicocokin itu masuk penelitian kualitatif, kuantitatif, atau penelitian campuran. Nah, setelah itu gimana nih cara membedahnya? Apakah dengan cara
etnografi, studi kasus, atau bisa juga melalui survei, atau bisa juga kalau mix metode keduanya, yakni dengan wawancara, observasi, dan juga survei gitu ya. Nah, karena semua penelitian itu pasti memiliki tantangan. Jadi tantangan dalam penelitian komunikasi antar pribadi itu yakni keterbatasan saluran dan overload informasi. Kebanyakan ya informasinya. Terus juga kebingungan antara informasi dan komunikasi. Yang keempat, sikap deduktif. Yang ketiga, sikap deduktif dan menghakimi. Dan yang keempat, kurangnya keterampilan dan pelatihan. Nah, itu dia tantangan-tantangan dalam penelitian komunikasi antar pribadi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Saya Laila Fatul, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.